Apa tantangan yang Anda hadapi di dalam role Anda? Iya. Terus mereka jawab, atasan Dajjal. Damn, atasan Dajjal itu seru banget. Sering. Meluap. Ya. Boom, begitu. Ya. Balik ke kantor. Padahal kita udah mau pergi ke klien gitu kan. Oh ya. Anget banget ya itu ya? Anget ya? Anget banget. Iya. Pernah nggak sih meluap? Pernah. Meledak? Pernah. Atasan yang nggak stabil kan? Riwuh ya. Staffnya baik-baik aja dibuat sama dia jadi nggak baik-baik. Iya, benar, jadi benar. penuh dengan teatrikal nanti. Penuh dengan gimmick. Benar, penuh dengan benar. politik. Apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung pada respon yang kita berikan. Oleh karena itu, kita perlu high class response. Dan di sini adalah founder dari High Class Response Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, selamat datang Kang Hari di podcast pertamanya HCR. Podcast pertamanya Kang Hari. Insist untuk ini terjadi ya. Iya, betul. Nah, ini Kang Hari adalah foundernya HCR, walaupun sepertinya penonton ini lebih kenal dengan HCR ya, daripada dengan saya gitu. Dengan Kang Hari maksudnya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Raihan, dan ini Kang Hari, foundernya High Class Response Indonesia. Nah, Kang Hari, kalau boleh tahu kenapa sih memilih nama kayak High Class Response? Udah berapa lama di High Class Response? Oh, saya 1 tahun lebih sebulan, Kang. Happy bulan ini. Sejauh ini? Happy, alhamdulillah. Apa yang membuat dirimu bahagia kerja di High Class Response? Kerja di High Class Response ini tuh saya merasa mendapatkan keluarga baru, Kang. Karena di sini serius ini, jangan cuma di podcast kamu kayak gitu. Ini serius, Kang. Ini hal terreal yang pernah saya bilang sebetulnya. Oke. Karena di sini tuh kekeluargaannya ada banget, dan nggak cuma kekeluargaan, tapi kita tuh kerja secara profesional itu benar-benar dapat, Kang. Oh gitu. Bener. Did you learn something? Banyak banget, Kang. Banyak banget. Kalau aku sebutin di sini mungkin nggak akan selesai. 1 jam podcast mungkin nggak akan selesai, Kang. Oke. Guys, sebelum kita mulai dan dia nanya-nanya sama saya, kenapa saya nanya kayak gini? Karena Raihan ini pengecualian. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu sama, oh ini yang namanya Raihan. Nah ini, Raihan anaknya baik itu ini. Oke. Yang di lagu-lagu itu ya? Yoi. Dan kalau dia ngomong kayak gitu barusan, kita tuh kadang-kadang percaya atau tidak percaya karena itu tuh udah Raihan banget gitu. Kita bilang, wah jilat lo, bisa aja lo. Tapi itu yang kayak gitu jilat nggak sih? Asli? Itu asli banget. Ciusan. Ini bener, aku bukan karena on cam ya, tapi aku bener kayak gitu. Aku ya? merasa seperti itu, Kang. Mungkin kita jadinya suudon karena orang bilang itu si Gen Z, apalagi kalau Raihan kan Gen Z nyerempet Gen Alpha ya. Ya. Itu adabnya kurang bagus, kurang inisiatif, cerdas sih cerdas, tapi pokoknya mah rese lah gitu kalau bahasanya generasi Kang Hari. Tapi kita nggak ngelihat itu di Raihan ya. Alhamdulillah, thanks God, Tuhan mempertemukan dengan orang yang kayak Raihan. Gitu, alhamdulillah. Jadi mau nanya apa tadi, Dede? Tapi giliran saya menjawab, kayaknya Kang Hari yang menjilat mungkin ya enggak juga. Mungkin Kang Hari sedang sugar coating gitu ya? Enggak, that's my original ya. Oh, original Ada sugar ya. coating itu apa? Sugar coating tuh kita memanis-maniskan suatu kata gitu, agar orang lawan bicara kita tuh senang dengan kita gitu. Oke. You're not sugar coating me? Oh enggak dong, enggak. Okay, itu real. I'm not juga. Oke, semoga lah ya. Oke, Kang. Yeah. Jadi kenapa sih harus high class response gitu, Kang? Respon itu pilihan. Terkadang saking kita originalnya kita gitu ya, terkadang kita tuh ngerespon gitu aja. Kita nyari yang gampang. Padahal belum tentu ngerespon yang gampang itu berbuah baik buat kedepannya. Misalkan di kantor lagi ada lomba inovasi gitu ya. Terus kita bilang, udahlah nggak usah ikutan, ngapain juga, belum tentu menang. Itu benar loh. Lomba inovasi itu kan kudu mikirin apa nih yang mau diinovasi, kudu mikirin tim, kudu mikirin biaya, kudu mikirin dampak, dan lain sebagainya. Kerjaan bisa jadi double, triple, karena di sela-sela kerja, kudu mikirin lomba itu. Terus ngasih respon yang biasa banget, udahlah nggak usah ikutan, biarin aja lah, yang kayak gitu mah biarin orang lain. Itu kayaknya nggak gampang, itu kayaknya memudahkan. Kayaknya nggak nambahin kerjaan. Tapi kalau gitu terus terhadap challenge yang banyak di kantor, ini ada kerjaan ini, boleh nggak tolong kalau di BUMN atau di kementerian gitu, bisa nggak kita masuk di Pokja ini yuk? Enggak lah, Pokja gue udah kelompok kerjanya udah banyak banget, gue nggak usah gitu. Nah, kenapa harus high class response? Karena di awal kayaknya itu tuh ngerepotin. Tapi kalau udah jadi habit, apalagi udah kerja sama-sama tim,
suatu saat si respons itu bertambah terus, dia akan compounding dan kemudian dia berubah jadi kualitas hidup. Ya. Kualitas responnya naik jadi high class, kualitas hidupnya juga nanti jadi high class juga. Kurang lebih gitu. Kenapa harus high class? Ya, jadi mungkin nama dari high class response ini tuh juga membawa misi gitu ya, supaya high class response ini tuh nggak cuma ada di segelintir orang, tapi di semua orang yang Iya. terdampak oleh HCR ya Kang ya? Ya, terdampak oleh high class response di Betul. dalam trainingnya, terdampak oleh bukunya high class response, Ya. terdampak di podcastnya high class response, terdampak dengan digital produknya, Hmm. terdampak dengan orang-orang yang jadi duta-duta high class response meskipun nggak pernah ikutan high class response. Menarik. Karena kita juga HCR.id kan mensintesakan Ya. orang-orang yang responsnya keren, ngadepin kondisi yang kayaknya belewuk banget gitu ya, kondisi yang nggak keren-keren amat, dan kemudian hasilnya itu jadi keren gitu. Ya. Gitu. Ya sih benar juga. Dan Kang Hari kalau ngomongin high class response nih HCR, as a team ya sekarang Kang Hari sebagai founder dan juga mungkin leader dari HCR. Sebelumnya boleh tahu Kang Hari udah berapa lama Kang membentuk HCR ini? Membentuk HCR.id ini dari awalnya banget itu dari 2007. Jadi udah berapa lama tuh? Hampir 20 tahun Iya, ya. hampir 20 tahun. Meskipun namanya berubah, tapi Ya. kalau panjinya banget nih HCR.id dari 2014. 2014. Yep. Tapi kalaupun dari 2014 itu tuh udah lama banget kan ya Kang? Udah 11 tahun. Iya. Nah, dari perjalanan 11 tahun itu tuh apa sih suka dukanya Kang Hari mungkin ya? As a leader memimpin teman-teman di subordinatnya Kang Hari gitu. Oke, sukanya karena ditemenin sama banyak orang. Jadi nggak ngerasa sendirian. Perjuangan itu berat kalau kitanya sendirian. Tapi kalau ngetim tapi masih ngerasa sendirian itu juga jadi double berat sih gitu. Nah, itu sukanya. Sukanya itu karena ada tim, ada yang memikirkan, ada yang memecahkan kebuntuan, ada yang beride, ada yang nyari solusi, ada yang ngebantuin perintilan. Itu happy banget. Itu bersyukur banget, itu disyukuri banget. Ditenagai oleh tenaga-tenaga muda yang kreatif. Kang Awe itu kalau saya minta, Kang Awe kenal kan? Kenal? Yang Sebelah sana. videografer dan tukang ngedit itu. Betul. Kalau saya bilang ini begini ya. Oh, dia membahasakan itu tuh dengan jauh dibanding permintaan saya. Jadi itu tuh kalau ngelihat tuh wow. Gitu ya, suka gitu sendiri gitu. Itu ngebuat happy sih. Dukanya kan? Dukanya apa ya? Mungkin seorang founder dengan tim yang dipimpinnya memang kudu ada jeda. Bukan ada jeda, perlu ada gap antara pemahaman visi. Tapi dukanya adalah ketika punya visi, terus setelah dicek beberapa saat, visinya ternyata masih berbeda ya. Atau visinya dipertanyakan ya, gitu. Atau visinya kayaknya kok, itu kan Kang Hari aja, gue sih enggak. Oleh timnya dirasain kayak gitu. Itu duka sih. Duka kumaha. Benar. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya menghadapi duka itu kan nggak jauh dari yang namanya manage tim ya Kang ya. Gimana sih Kang Hari manage tim dan juga dukanya Kang Hari agar semuanya itu running well gitu Kang? Ya. Duka itu nggak only tim. Duka itu misalkan ketika apa itu fokus group discussion. Dia bilang bukan fokus group discussion nih. Apa itu forum group Jadi apa itu? Padahal salah ya, harusnya fokus. Nggak usah lagi ada FGD. Maka dihilangkanlah FGD dari alam semesta, kesemestaan, kementerian dan lain-lain. Itu sedih sih. Sedih itu ketika misalkan corporate cutting cost banget untuk training. Itu juga sedih. Tapi paham di sisi lain. Kenapa presiden melakukan efisiensi, kenapa perusahaan melakukan cost reduction. Paham banget. Yang membuat sedih adalah ketika cost reduction diberlakukan ke kita, kita lagi menghadapi fakta bahwa daya beli itu lagi turun. Benar. Nah, itu tuh sedih. Gimana kemudian nge-manage sedih itu supaya perusahaan tetap running well gitu ya. Ya kita sedih itu normal, itu yang paling pertama, sadari bahwa sedih itu normal, sedih itu sangat halal, sedih itu boleh,
Tapi sedih mulu jangan. Kan kebayang dong gue masuk ke kantor terus gue sedih terus ya. Sedih itu boleh. Ya. Dapat misalkan kita lagi pitching nih, Ya. mau menang, ternyata at the edge gitu di ujungnya kita nggak jadi menang. Kan boleh sedih. Ya. Sedih itu kemudian akan membuat kita jadi refleksi, ini apa ya yang kurang, apa yang bisa ditambahkan, Ya. apa yang bisa diedit, apa yang bisa disinkroniskan dengan keinginan user. Banyak sedih itu manfaat. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya dalam konteks apa ya Kang, memanage tim gitu ya, kan tim ini tuh tidak mungkin bisa bergerak kalau misalnya atasannya tidak menjadi apa ya namanya, pagu mungkin ya atau acuan gitu. Kang Hari sendiri seperti citra sendiri Kamu nggak seperti kayak apa Gen sih Z Kang? ngomong pagu. Aduh. Kamu kayak Gen Om, Oh kayak gini Om ya, pagu ya, biaya. kayak tahun 60-an gitu ya. Ya tadi jadi nggak mungkin tim itu bergerak kalau nggak ada pagu dari Iya, atasannya. betul. Kang Hari sendiri mencitrakan diri Kang Hari kepada subordinat Kang Hari seperti apa sih Kang? Seseorang yang gampang di-reach, seseorang yang oh iyalah Kang Hari gitu, tidak mengerikan gitu, bukan atasan dajal gitu ya. Gitu. Kamu Bukan kenapa atasan dajal. ketawa? Enggak sih, karena teringat aja atasan Dajjal itu kan baru kemarin muncul ya. Ya dan surprisingly itu bisa muncul. Dan ini juga menarik Kang, karena ada riset nih dari Gallup, namanya Gallup dari US. Gallup. Oh ya, Gallup. Disebutkan bahwa katanya hampir 75% alasan seorang resign dari tempat kerja itu adalah karena atasan langsungnya Kang. Oh, oke. Gimana tuh menurut Kang Hari? Tunggu sebentar, aku pikirin dulu ya. Iya, silakan. HCR belum banyak orangnya, turnover-nya juga nggak banyak. Ya. Dan alhamdulillah kalau udah pada masuk nggak mau pada keluar. Bener nggak sih guys? Bener. Bener nggak? Betul, saya juga. Wah, seriusan. Bener. Jadi si survei Gallup itu tadi, ya mungkin itu terjadi banget. Toh kemarin kita lihat ya di klien kita kaget tapi jadi ketawa-ketawaan gitu. Atasan dajal. Wow, apa tantangan yang Anda hadapi di dalam role Anda? Terus mereka jawab, atasan dajal. Damn. Atasan dajal itu seru banget. Maksudnya seru banget tuh jadi tentu kalau yang ngalaminnya jadi sedih ya. Tapi di training itu tuh jadi wow, ada ya yang sedemikian karena anonimus kan. Yang langsung frontal ngomong atasan dajal kayak gitu. Iya. Dan Gallup benar sih. Bener, dan itu mungkin emang kejadian nyata ya, karena itu anonimus ya Kang ya. Dan dia mungkin merasa punya safe place gitu ya. Dia punya ruang yang nyaman untuk dia berbicara. Jadi dia bilangnya atasan dajal. Dan mungkin itu tidak akan pernah keluar kalau misalnya kita tidak mengadakan seperti apa Slido kemarin gitu ya Kang. Nah jadi survei itu mungkin bisa ya tidak akan jauh berbeda lah ya, walaupun ini agak adanya di luar gitu ya. Ya, jadi yang Gallup bilang itu meskipun itu research-nya di Amerika gitu ya, atau di belahan negara lain, bukan di Indonesia, tapi benar kok. Kita juga ngerasain bahwa kalau kita udah bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang enak dan progresif. Nah ini challenge Kang Hari, membuat teman-teman nyaman mungkin. Nggak tahu udah belum ya? Udah, saya nyaman. Udah belum ya? Weh, nyaman nggak lu? Nyaman. Okay. Membuat lingkungan yang nyaman mungkin udah, tapi lingkungan yang progresif, lingkungan yang hungry gitu, lingkungan yang lapar akan, I have to go there gitu. Itu jadi challenge. Masih buat Kang Hari itu jadi challenge. Gitu. Iya. Dan Kang kalau misalnya tadi kan Kang Hari ngasih contoh kayak atasan dajal gitu kan, berarti banyak nih sekitar 75% profesional tuh menganggap atasannya kan dajal gitu ya. Nah ini at least di sini ya. Tapi Kang Hari sendiri kalau kacamatanya sebagai leader, pernah agak sih melihat ada jenis karyawan red flag gitu Kang? Oke. Yang seperti apa sih karyawan red flag itu gitu? Ya, karyawan red flag itu karyawan yang harus digebah-gebah tuh, jalan, udah gitu berhenti lagi. Jalan, udah gitu berhenti lagi. Itu tuh melelahkan banget buat leadernya, karena leadernya kan kudu mikir bukan cuma operasional, leadernya harus mikir juga yang strategik gitu ke depan, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi bisa jadi itu bukan cuma salah karyawannya, bisa jadi juga leadernya punya kekurangan, nggak bisa ngulik apa purpose, apa yang ada di isi kepala, apa yang jadi isi kepala dan hatinya karyawannya.
Gitu. Itu tuh kalau udah di corporate kayak gini, ini jodoh-jodohan. Iya. Jodohnya, kamu udah punya jodoh belum? Udah. Udah ya? Nah, belum dong, belum punya jodoh kan saya belum punya Tapi jodoh. belum ada, tapi belum tentu kan. Betul. Kamu kalau dilihat sama jodohmu terus kamu bilang belum tentu, kamu bingung dong nanti. Iya juga Jadi sih. kamu nggak yakin sama aku gitu ya? Nggak yakin. Jadi tapi bagian ini akan saya cut nanti request orang awe. Udah. Oke. Jadi Rehan di corporate ini kayak jodoh-jodohan. Ya. Ada orang yang ngepas, ada orang yang nggak ngepas, ada orang yang baru ngepas setelah mengalami banyak cerita, banyak drama. Ada yang sudah berdrama-drama dan nggak ngepas-ngepas, ada. Iya. Ya, ada yang red flag dan kemudian jadi toxic juga ada. Iya. Alhamdulillah kalau di HCR enggak lah untuk itu. Iya. Amin lah ya. Emang sih kayak yang saya rasakan juga di HCR tidak seperti itu, Kang. Jauh. Amin. Karena person-personnya tuh, employee-nya tuh emang pada high class response sesuai dengan namanya, Kang. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu juga yang dirasain bukan cuma sama Rehan, tapi juga sama klien-klien kita ya. Amin, betul sekali, Gitu. Kang. Ya. Dan tadi ngomong-ngomong tentang yang atasan itu, Kang, angkanya tuh bahkan lebih tinggi di mana kalau itu kan tadi ada survei ya, Kang, di mana lebih dari 75%-nya tuh alasan seseorang pindah kerja itu adalah karena atasannya. Dan angka lebih tinggi adalah 87% karyawan at least mengaku punya satu atasan toksik. Dan 30%-nya tuh punya lebih dari 2 atasan yang toksik selama masa kerjanya gitu, Kang. Oke. Kang Hari sendiri memandang data tersebut gimana? Apakah kitanya sebagai employee aja yang terlalu terlalu perasa gitu ya? Atau Cengeng gitu ya? terlalu cengeng kah gitu? Atau Ya. memang keadaan seperti ini, Kang? Ya, bisa jadi sih. Hmm. Yang perlu dipikirin adalah atasan bersikap seperti itu karena dia juga kan punya KPI Iya. yang ingin di-achieve sama dia. Namun atasan kemudian kerasa jadi toksik ketika kelihatan banget, oh dia jalanin ini demi KPI-nya, dia peduli setan banget sama gue gitu kan. Iya. Dia nggak peduli sebetulnya sama gue gitu. Nah, ketika itu kemudian dirasakan sama employee bilang, ini toksik nih atasan gue. Tapi bayangin Rehan, ketika corporate nih Kang Hari nih ya, memberikan goals gitu sama teman-teman, sama atasannya Rehan, sama Umi gitu. Terus sama Umi, si goals itu bukan untuk hanya achieving KPI-nya Umi, tapi juga untuk ngedevelop Rehan. Supaya makin lama makin baik, makin lama makin bagus. Betul. KPI itu cuma jadi tools, bukan jadi goals. Ya. KPI jadi tools, jadi perantara untuk kita ngembangin diri kita. Itu kan jadi lumayan enakan. Kerja berat, tetap capek. Apakah stressful? Tetap ada stresnya. Meskipun stress and playful, kali nggak stressful amat. Nah, ketika atasan udah bisa kemudian membahasakan goals-goalsnya kepada timnya, bukan cuma goals atas egosentris, tapi goals bersama-sama maju bareng, itu seberat apapun goalsnya, kayaknya asik. Kita pernah main ke Paragon kan ya? Saya tidak ikut sih kebetulan. Oh nggak ikut ya? Nggak ikut ya, itu Kang keren banget. Benar. Apakah kemudian goalsnya nggak gede? Gede goalsnya, tapi di sana tuh nuansa people development, talent development itu kental banget. Dan aku ada di sini untukmu dan untuk kita. Itu tuh bukan cuma feels like home yang ngebuat nyaman, tapi juga feels like tempat berpulang setelah berperang gitu. Gitu. Itu sih yang Kang Hari pengenin di HCR ini bisa terwujud. Iya, benar. Dan Kang, kalau misalnya masih tentang atasan, bukan tempat ya, berpulang, tempat pulang setelah tempat berperang. pulang. Kalau tempat berpulang beda lagi ya, Kang ya. Iya, Sukabumi. Nah, Kang tadi kebanyakan ya kalau aku kan sekilas-kilas aja nih saya baca di Twitter gitu. Orang-orang yang pada mengutarakan kekesalannya terhadap atasannya. Pada bilang kan atasannya temperamen lah. Ada yang bilang atasannya dajal gitu kan. Atasannya tukang marah-marah gitu ya. Nah, sementara ini juga sesuai sih ada risetnya di mana katanya tim atau employee yang kalau dia punya atasan yang stabil secara emosional, itu tuh produktivitasnya tuh naik berkali-kali lipat gitu, Kang. Oh iya dong. Menurut Kang Haris sendiri gimana, Kang? Aku setuju banget. Tim yang punya atasan yang emosionalnya stabil,
kenaikannya berlipat ganda. Benar, karena dia atasan itu sebelum jadi gini kan, sebelum kita punya tim urusannya cuma diri kita sendiri. Tapi ketika kita udah punya tim, kita jadi leader, itu urusannya bukan tentang kita lagi. Maka emosi yang kita punya kalau kita jadi leader bukan tentang gue lagi. Emosi yang kita punya itu akan berdampak ke seluruh tim gue. Ya. Gitu. Itu yang perlu disadari. Kalau aku dari rumah ribut sama istri, bete, langsung berlanjut ke rapat tim, ke rapat terbatas di tim, nggak ngedengerin, timnya ngomong dicuekin, Ya. feedback juga tinggal bletak gitu aja gitu ya. Ya pasti akan berdampak. Atasan itu nggak bukan malaikat juga, dia nggak pernah punya masalah dalam hidupnya. Banyak lah, Betul, banyak betul, lah, betul. ada aja gitu. Tapi kan kemudian kestabilan emosi untuk kemudian menjaga dia supaya tetap clear ngasih tugas, logiknya jalan, kognitifnya jalan, bukan cuma emosi doang yang jalan. Ya. Itu penting. Belum lagi kalau atasan nemuin bawahan yang bermasalah. Bawahan yang bermasalahnya emosinya lagi nggak bagus, atasan emosinya lagi nggak bagus. Ya. Kalau atasannya emosinya stabil, at least yang nggak bagus itu bisa lah tetap dia raih, bisa tetap dia grab gitu, untuk bisa tetap ngerjain kerjaannya sambil menyelami emosinya. Atasan yang nggak stabil kan riuh ya, staffnya baik-baik aja dibuat sama dia jadi nggak baik-baik, Iya, benar, jadi benar, penuh dengan teatrikal nanti, penuh dengan gimmick, Benar, penuh dengan benar, benar. politik. Tidak boleh seperti Nggak itu. enak banget, nggak enakin. Benar. Ini Kang Hari sendiri ada pernah menemui suatu case nggak yang seperti itu, di mana Kang Hari tuh emosinya tuh lagi meluap-luap banget kepada tim gitu, tapi mencoba untuk sebisa mungkin menjadi leader yang seperti ini, seimbang secara emosional gitu ya. Oh, itu mau ditanyain ke tim? Sering. Meluap, Ya. boom, begitu. Ya. Balik ke kantor. Berarti kita udah mau pergi ke klien gitu kan. Oh ya. Anget banget ya itu ya. Anget ya. Anget banget. Iya. Pernah nggak sih meluap? Pernah. Meledak, pernah. Beberapa kali pernah. Tapi concernnya apa ledakan itu? Ya. Kalau concernnya adalah memuaskan diri sendiri, maka siap-siap kita dianggap jadi toksik. Concernnya adalah demi kepuasan klien, demi bertumbuhnya kita jadi jauh lebih baik, meledak itu diperlukan. Tapi jangan meledak terus dong. Emang lu rentetan bom kan? Bukan. Gitu. Ya meledaknya ketika dibutuhkan untuk meledak. Iya. Begitu. Dan terkadang itu juga memang penting ya Kang untuk apa ya? Quote on quote karakter development-nya tim gitu ya. Mudah-mudahan Betul. tim yang melihat Kang Hari sedang meledak, kemudian memahami alasan dibalik ledakan itu apa. Ya. Mudah-mudahan Kang Harinya juga bisa mengkomunikasikan ketika suasana sudah rada tenang. Pertama, akunya akan minta maaf kepada dia karena dianya kok gue salah terus di mata Kang Hari gitu ya, bisa jadi dianya ngerasa kayak gitu. Karena salah wae. Iya. Emang. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Jangan ketawa-ketawa kamu. Oke. Pelaku kayak itu? Oh, enggak. Bukan ya? Iya. Pelaku? Ya, enggak. Enggak lah ya. Enggak sekali. Enggak sekali. Jadi apa tadi kita? Ya. Meledaknya. Meledak tuh kadang pertama diperlukan. Kang Hari harus minta maaf sama dia, atau sama teman-teman yang ketika ledakan itu terjadi, kan bisa jadi ledakannya nggak one on one, tapi ledakannya di depan umum, itu kan nggak elok. Iya. Tapi kalau di dalam mobil gimana dong meledaknya kan? Kayak bisa gitu, kan nggak bisa, pasti ketahuan sama si mobil gitu ya. Jadi pada nggak bisa tidur ya? Jadi pada tegang gitu ya di mobil. Aku minta maaf, terus juga setelah itu ya bertanggung jawab dengan ledakan yang sudah dibuat. Ya. Bisa jadi kan ledakan itu satu paku yang ditempelin di tembok. Ketika aku minta maaf, pakunya dicabut, temboknya bolong. Iya. Nah, untuk recover itu nggak cukup dengan maaf. Recover itu perlu dengan development. Dan ini juga masih di-achieve sama Kang Hari. Masih jauh lah untuk bisa jadi atasan yang kayak begitu. Ya. Tapi pengen seperti itu dan on progress. Ya. Jadi emang ledakan tuh sesekali mah
nggak apa-apa, cuman balik lagi concern dari ledakan itu sendiri apa ya? Di balik ledakan itu apaan? Jangan cuma, aing kesel, udah balik kesel berapa kali nggak jadi, duer gitu. Enggak. Aduh, ini kita mumpung masih dekat, kita tujuannya ke Jakarta, mumpung masih dekat balik ke kantor. Ada sesuatu yang harus dibawa. Ini penting banget. Meskipun di Jakartanya nggak dipakai gitu. Iya, betul. Tapi tools itu tuh setidaknya mendingan tetap dibawa. Tuh. Kita bisa obrolin, bisa perlihatkan, bisa di showing gitu ke klien kita. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan cuma meledak seladakan nana. Iya. Seledak-ledaknya itu kita perlu reason di balik itu. Iya, benar. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang meledak-ledak ini ya Allah. Amin. Dan kayaknya emang as a leader, hal-hal kayak gitu tuh pasti aja ada yang bikin ledakan-ledakan gitu ya Kang ya? Ada. Ya, dan gimana sih caranya kita, kalau misalnya yang nonton ini adalah para leaders gitu ya Kang ya? Yap. Dan beliau mungkin merasa kurang bisa memanage si ledakan itu gitu Kang. Apa yang ingin Kang Hari sampaikan mungkin? Oke, pertama sadari bahwa gap itu akan selalu ada seperti yang tadi kita obrolin. Ya. Yang kedua, kalau gap itu ada dan adanya gap itu terlalu jauh berarti bisa jadi kita yang kurang komunikasi ke bawahan kita. Kita yang kurang memperlakukan mereka sebagai insan yang perlu di-develop sama kita. Karena kita udah saking ritualnya kerja, udah saking rutin yang kita ngerjain kerjaan nge-developing people, itu jadi kurang. Padahal itu masih bagian dari tugas kita. Sadari itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dari merekanya juga perlu ada perbaikan. Ternyata nggak semua orang loh bisa diperbaiki. Ada orang-orang yang memang ya udah kayak gitu dari awalnya, originally kayak gitu. Maka kita perlu berbesar hati karena ini adalah perusahaan jodoh-jodohan. Ya kita perlu berbesar hati untuk tidak berlanjut ke jenjang yang selanjutnya, gitu. Gitu, Ray. Kamu yakin kamu akan jalan sama dia ke jenjang yang selanjutnya? Yakin banget 100% yakin. Ciusan. Iya dong, mantap. Takut dilihat ya, takut dipotong videonya sama Kak Opi ya, terus dijadiin. Nanti aku akan sabotase, terus aku cut sendiri deh. Nah Kang, kalau tadi kan ngomongin tentang ledakan gitu ya, yang mana ini juga berkaitan dengan apalagi tren di generasiku mungkin ya. Ada yang namanya workplace well-being mungkin ya. Mereka tuh memimpikan tempat kerja yang well-being gitu Kang, yang mungkin atasannya tidak toksik atau mungkin lebih ke jam kerja fleksibel seperti itu. Nah, itu tuh bagaimana sih Kang Hari melihat itu sebagai leader gitu ya, melihat kayak apa ya, pergeseran zaman mungkin ya. Ya, kalau di kita istilahnya adalah mungkin yang dekat dengan workplace yang well-being itu adalah kalau Kang Hari ngeliatnya gimana kita menciptakan employee value proposition yang bagus supaya si employee itu punya penilaian persepsi yang baik kepada corporate sebelum dia bergabung, setelah dia bergabung. Kan ada nih, kayaknya di acara asik banget ya, tapi udah pas masuk acara, kayak gini banget acara kutu kupret, tipu gue sama iklannya gitu kan. Itu berarti employee value proposition-nya nggak kongruen di dalam dan di luar. Nah, Kang Hari ngelihat tentu saja itu jadi dambaan impian bukan cuma Gen Z untuk punya workplace yang support well-being kita. Memang perlu dan itu perlu diusahakan sama atasan-atasannya. Gimana supaya kita tuh ngerti aja, at least yang paling dasar ngerti banget purpose-nya orang-orang kumpul sama kita, purpose-nya orang-orang bareng dengan kita di corporate kita tuh apaan? Purpose kamu apa sih, Kang? Purpose aku adalah untuk bisa berkontribusi untuk perusahaan ini, Kang. Karena sepertinya value-nya bisa dikongruenkan gitu. Wow, diselaraskan. Kalau personal purpose-mu apa? Sebetulnya aku ingin bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Kamu kan masih muda, kamu kayak mau mati aja. Aduh, enggak dong. Itu emang ujungnya purpose banget. Betul. Walaupun ya gimana ya, sebetulnya saya pribadi punya cita-cita tuh ingin menjadi guru gitu ya. Tapi sepertinya in this economy mungkin itu kurang apa ya? Enggak, sorry to say, tapi menurutku kayaknya kalau misalnya guru lebih di apa ya namanya? Berdayakan lagi gitu ya. Mungkin akan lebih banyak orang yang ingin kesana gitu ya. Dan aku merasa dengan jalur aku ada di high class response gitu ya,
aku bisa bermanfaat mungkin bagi banyak orang walaupun secara tidak langsung gitu ya. Itu secara tidak langsung juga apa ya? Ngasih makan keinginan aku lah gitu. Oke. Sedikit-sedikitnya gitu. Dan keinginanmu untuk menjadi guru dengan bergabung di HCR.id ini nggak hilang loh. Betul. Karena Rehan creating apa itu digital product. Ya. Yang digital product itu bisa ngedevelop orang, Betul. ngajarin orang. Mudah-mudahan itu masih nyerempet definisi guru yang Rehan punya di kepala Betul, dan di hati. Nah, itu contoh guys. Itu contoh kita perlu berbesar hati nanyain purpose. Nggak bisa sesingkat tadi. Iya. Barusan singkat demi kebutuhan podcast ini aja. Betul, Tapi betul. perlu lebih panjang, perlu diulik lebih dalam. Kenapa itu jadi penting buat dia? Ada apa di balik keinginan guru? Ada apa di balik keinginan menjadi guru buat Iya. seorang Rehan? Gimana background-nya? Apa yang paling meriah dari background-nya dulu sampai Rehan pengen jadi guru? Ada kenangan apa Rehan dengan gurunya di level-level pendidikannya? Itu kan ngebuat si orang yang, aduh aku pengen jadi itu, tapi di sini kayaknya kok masih belum ada. At least ketika diulik, dia akan terbangkitkan bahwa ujungnya aku pengen jadi guru. Betul. Masih panjang prosesnya dan di perusahaan ini bisa jadi salah satu tangga tete canana. Betul, betul, betul. Dan sebetulnya sangat bersinggungan banget sih. Pertama ini emang dunia training gitu ya. Kita apa ya, membantu learning partner kita. Di luar itu juga kan value atau visinya Kang Hari adalah membuat learning center gitu ya. Ya. Yang mana itu saya rasa memang sangat sejalan sih dengan Masya Allah. saya punya Masya misi Allah. kemanusiaan mungkin ya. Masya Allah. Nah, teman-teman, ya, sama yang kayak begini tuh happy. Oh, learning center yang barusan dijelasin di visi ternyata ketangkep. Ya. Nah, yang sedih lagi tuh misalkan, naon sih learning center, mestilah. Itu tuh ngebuat sedih banget untuk seorang leader punya tim yang mempertanyakan itu, tapi yang mempertanyakan masih sama-sama jalanin ini bareng. Iya. Gitu. Itu tuh apakah itu ada berpotensi? Ada aja sih. Mudah-mudahan tidak ada kalau di HCR.id. Gitu Rehan. Iya. Menarik ya Kang kalau misalnya ngomongin value karena tiap orang kan membawa apa ya visinya masing-masing mungkin ya. Entahlah apakah kayak tadi Kang Hari bilang jodoh dan tidak jodoh gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti Kang Hari bilang ada orang yang tetap berjalan bersama kita, tapi mungkin punya pemahaman yang berbeda gitu ya. Yang mana pada akhirnya karena itu tidak dimaknai sehingga ya udah kerja sekerjanya gitu kan. Terus ya cuma seadanya aja. Kang Hari kalau misalnya as a leader gitu ya melihat kan itu mah nampak ya maksudnya dia mengerjakan seadanya gitu. As a leader apa yang akan Kang Hari lakukan gitu apabila menemui case seperti itu? Diulangi lagi, bila menemui case berarti yang value-nya? Sekerjanya aja gitu kan. Oh, Karena mereka tidak memaknai value-nya. Iya, ya, orangnya tidak memaknai pekerjaannya, orangnya nggak ngasih nilai tambah gitu soal pekerjaannya. Ya. Ya aku akan minta atasannya untuk ngobrol sama dia sih. Apa yang terlintas di benaknya, karena pemaknaan itu perlu digali. Nggak bisa kita cuma prasangka doang. Nggak bisa kita cuma persepsi doang. Oh kayaknya si X tuh kayak begini deh. Nggak. Itu harus di-reconfirm. Harus dikonfirmasi ulang. Supaya apa? Supaya kemudian kita nggak cuman sekedar kerja bareng. Iya. Bareng-bareng kerja tapi nggak kerja bareng. Gimana tuh? Sama-sama kerja tapi nggak kerja sama. Ya. Gitu. Nah, aku akan minta sama atasannya untuk kemudian bercerita atau ngegali si bawahannya itu lagi kenapa, pengen apa, ada apa, 5W1H. Kalau kemudian setelah digali dan penggaliannya nggak sekali, setelah dikasih terapi berulang-ulang masih kayak gitu juga, ya sudah, nggak bisa lanjut lagi. Gitu. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Iya. Ada. Gitu. I see. Jadi sebetulnya ya balik lagi mungkin apabila bukan berarti sisi jahat, sisi baik atau sisi buruk, sisi baik gitu ya. Tapi mungkin emang maknanya aja yang mungkin belum sampai gitu ya Kang Hari. Iya, maknanya belum selaras lah pemaknaannya. Selaras. Atau jauh banget gitu. Yang satu pengen ngebangun, yang satu yang penting aku hidup.
Ya. kan beda. Ya. Nah kalau bisa yang penting aku hidup itu jadinya sama-sama naik tuh pemaknaannya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah barangkali dia bisa menemukan hidupnya yang jauh lebih baik dengan alat yang jauh lebih baik juga. Ya, betul, Dengan betul. path yang jauh lebih baik juga. Iya, betul sekali, Kang. Begitu, Dede Rehan. Kira-kira ngobrol kita bermanfaat nggak ini? Bermanfaat banget sih. Aku yakin untuk penonton juga pasti bermanfaat banget. Gitu ya? Betul. Nggak cuma bacot doang gitu? Benar, nggak cuma baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Teopi? Betul? Betul. Saya lihat-lihat emang ada bisikan dari sebelah pinggir, ada apa Teopi? Oh iya. Oke. Oke. Jam sebentar lagi kita akan lakukan ada coaching, kan ada jadwal coaching. Ada coaching. Mungkin Kang untuk closing statement, Wow. Kang Hari ada saran nggak untuk para leader mungkin yang sedang menonton gitu? Apa saran Kang Hari agar bisa menjadi leader yang mempunyai high class response gitu? Masya Allah, banyak banget sarannya. Tapi kalau misalkan dipilih salah satu, ini adalah apa yang Kang Hari pelajari dari Islamic Positive Psychology kemarin. Ya. Jangan cuma terjerembab di perkataan orang tentang fuka, volatile. Terus lagi sekarang udah ganti ke bani, gitu ya, brittle, lemah dan lain sebagainya. Kalau kita semakin meyakini itu, bisa jadi kita semakin terjerembab ke dalamnya. Apakah fuka ada? Ada. Apakah bani ada? Ada. Tapi itu adalah fakta dan kenyataan aja. Yang perlu kemudian kita segera antisipasi, segera respons, supaya kita nggak masuk ke dalam keyakinan itu, dan kita kemudian bisa bangkit gitu. Caranya kayak gimana? Caranya adalah yang diajarin kemarin itu adalah punya toleransi sama uncertainty. Nggak gampang kecewa sama ekspektasi jadinya. Toleran sama uncertainty itu, karena uncertainty itu pasti akan ada. Toleran dengan itu artinya kita jadi nggak gampang kecewaan, sehingga mental health kita as a leader bisa terjaga. Gitu. Salah satu menjaganya kayak gimana? Toleransi dengan uncertainty itu salah satu yang bisa kita jaga adalah dengan berpegang kepada hal-hal yang certain. Apa itu hal-hal yang certain? Virtue, nilai-nilai kebaikan. Alangkah indahnya kalau nilai-nilai kebaikan itu kita jagain terus tuh. Gitu. Kepedulian, cinta, rasa hormat, kontribusi, mengembangkan manusia, itu kan virtue tuh yang kemudian akan menjadi pendorong utama untuk ngadepin the uncertainty itu. Wah, daging banget Kang. Daging Lemak banget. Maksudnya. Itu enggak dong. Closing statement yang sangat daging Kang. Mungkin ini juga akan berguna untuk siapapun para leaders yang sedang menonton gitu. Amin. Amin. Ya, Amin. itu dia tadi episode pertama kita High Class Response, ngomongin leader bersama leadernya HCR gitu, episode pertama, dan kita akan ada episode-episode berikutnya. So, jangan lupa subscribe dan mungkin komen juga ya Kang, kita bahas apa gitu ya. Iya. Kita fakir komen guys. Ya, fakir komen. Tolong like, subscribe, comment, juga. and share. Dan share. Dadah, thank you. Terima kasih. Nuhun juga Kang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.